Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa nggak begitu. Dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek adil para marta. Jadi pemimpin itu harus adil. Bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma. Punya nggak karisma? Tukang pelitur. Kan nggak ada. Ya. Tidak pamrih sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan, sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen, apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Nah, jadi dalam konteks politik Jawa, bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit ini. Nah, Anda pelajari, karena memang di abad 16 sampai abad 19 pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung, dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa. Itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang, tapi saya nggak mau bahas tentang itu. Cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa, tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal, kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society ataukah political society ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif. Jadi jangan kemudian oh iya sekarang gimana caranya kita harus ngelihat bantuin, enak amat kemarin menangnya benar, kan persoalannya itu. Nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana? Iya kan? Hah? Kalau mendukung kedoliman nanti hisab kita gimana, kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif. Silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu. Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya the politic of ideas-nya pendidikan. Sekarang lagi rame nih urusan bayar dan sebagainya, BHMN. Jadi perguruan tinggi PTNBH. Jadi ada PTNBH, ada PTN non BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Apalagi tanpa rasa, kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Lah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibnu Khaldun yang sekarang lagi viral di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam jenis pajak yang dipukut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih.